Di balik nama besar seorang pahlawan, tersimpan kisah sederhana tentang masa muda yang penuh semangat, perjuangan, dan cita-cita. Inilah cerita masa sekolah seorang pemuda dari Surakarta. Seorang siswa yang cerdas, disiplin, dan tak gentar menghadapi tantangan. Sebelum menjadi pejuang kemerdekaan, sebelum dikenal sebagai Letnan Kolonel Slamet Riyadi, ia hanyalah seorang remaja biasa yang mencintai bangsanya lebih dari dirinya sendiri. Mari kita kembali ke masa itu. Masa di mana sejarah besar dimulai dari ruang kelas yang sederhana. Perjalanan panjang pendidikan Slamet Riyadi dimulai dari tingkat sekolah dasar. Kala itu, ia mengikuti pendidikan di Hollands in London School, yang merupakan pendidikan setingkat sekolah dasar. Sekolah tersebut adalah sebuah sekolah swasta yang dimiliki dan dikendalikan oleh kumpulan agamawan Belanda. Ia lalu berhasil lulus sekolah dasar pada tahun 1940. Ia lantas melanjutkan pendidikan di tingkat SMP yang bernama Meerkwit Lekker Wandrwich, Mule Bruderan. Masa sekolahnya di SMP, Indonesia tengah menghadapi penjajahan masa pendudukan Jepang. Saat itu pada tahun 1942. Kemudian Slamet Riyadi pindah sekolah dan melanjutkan pendidikannya di Sekolah Mangkunegaran yang berganti nama menjadi SMPN 2 Solo. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi. Kok mainnya sedikit banget ya? Mana ya lain? Gak tahu, Bu. Oh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Lah ini kok Mbak Mas baru pada datang dulu bisa gimana? Saya tadi selama duduk Kalau saya banding sepeda katanya bocor, Bu, Oh, bocornya di mana itu? di dekat jembatan. Jembatan. Iya. Mana jembatannya? Bocor benar apa enggak? Serius, Bu, gak bohong kok. Oh, Bu, itu ada buktinya juga. Enggak. Gak ada sih, Bu. Enggak. Ya udah Mbak. Iya. kalau saya baru persiapan itu Wah, besok ya lalu ya Mbak ya. Bisa dulu di apa sih lagi kamu? Lah kalau Mbaknya yang Mbak Tias itu kenapa itu nggak bisa telat? saya nungguin kucing saya lahiran Bu. Baik, kemarin itu bahas materi apa ya? Nama masih ingat apa enggak? Mbak Mas? Masih ingat? Matematika. Pintar. Babnya bab apa? Angkat tambahan. Pintar banget, tapi lebih tepatnya apa Mbak? Perkalian. Yang lebih tepat lagi apa Mas? Pembagian. Pembagian lu apa Mas? Ayo, selamat. Pengurangan saya. Pengurangan. Itu Mbak Gina belum jawab sama sekali. Sudah. Wah berat, bener banget kalau kita bahas tentang pelajaran. Oke, kita kamu berarti Mbak Bila tadi udah berhasil jawab pertanyaannya Ibu. Sekarang Ibu mau kasih kalian kuis. Kalau di buku sih bahasanya mencongak ya. Jadi anak-anak harus ingat mencongak itu kuis berupa pertanyaan, pembagian, penjelasan, perjalanan. Oke, sekarang Ibu pengen tanya satu-satu mulai dari belakang dulu Mbak Tias. Untuk mengasih pertanyaan pembagian.
81 dikali 9 berapa Mbak? Pintar. Mbak? Oke, 25 dikali 5 berapa Mbak? Oke, benar. Mas, ayo Mas. 1000 dikali berapa ya Mbak? 100 dikali 70. 1000. Pintar. Terus Mbaknya? Sekarang Mbak Ibu kita udah bisa ya. Iya. 1000 dibagi 25. Masih Mas. Masa kok diem aja? Apa ini? Gak apa-apa. Tenang, gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Soalnya jadi diem aja. Kalau ini pada aktif masih belum tahu. Iya, emang saya agak penting. Tapi nggak dimakan lagi. Ya, enggak. Kalau anakku masih belum tahu. Iya. Iya. Ya itu bisa berdua sama sama. Baik. Sekarang ibu pengen ngasih pertanyaan dia sama. Iya. Iya. Sekarang ibu pertanyaan 20 kali 2 berapa? 40. Iya, berarti harus lebih pede lagi. Baik. Masa pengen jadi apa kok? Saya jadi itu komandan perang. Wah, keren. Mulia banget ya, berarti abdi negara nih. Iya. Insya Allah. Doain. Amin. Ibu doain biar jadi abdi negara. Oke, baik. Sekarang pelajaran udah selesai. Nah, sekarang ibu mau absen. Kita mulai dari belakang ya. Yang pertama ada Mbak Etika hadir. Hadir Bu. Terus Mas Ican hadir. Hadir, Bu. Oke, baik sekali. Yang ketiga ada Mbak Bila hadir. Hadir Bu. Yang keempat Mbak Dia hadir. Hadir Bu. Yang kelima ada Mas Slamet hadir. Oh, ini selamat yang siapa ya? Ini selamatnya ada 2. Oh, sudah. Ini juga selamat Bu. Baik, sama-sama. Oke, Mas Slamet. Jadi nanti Mas Slamet akan bagi nama aja. Namanya jadi akan Priyadi. Jadi namanya Slamet Priyadi gitu ya. Iya. Baik. Jadi Mas Slamet Priyadi hadir ya. Hadir. Oke, terus nanti ada Mas Slamet sendiri. Selamat Pak aja. Oke, sip. Hadir semua, baik nanti nilainya bisa Ibu. Baik, kalau begitu nanti sudah bisa pulang yang terjadi dan bisa berdoa sebelumnya. Baik. Menurut kepercayaannya masing-masing. Sudah selesai. Selamat pulang. Di sekolah inilah nama Slamet mulai dikenal dengan panggilan Slamet Riyadi. Ia mendapat tambahan Riyadi karena di sekolah tersebut banyak anak lain yang memiliki nama Slamet. Selama masa studinya, Slamet Riyadi dikenal sebagai seorang pelajar yang pendiam. Tapi ia cukup rajin dan aktif dalam berbagai kegiatan. Ia tak hanya pergi belajar di dalam kelas, melainkan juga aktif dalam kepanduan kepramukaan. Mula-mula ia mengikuti Pandu Taruna Kembang. Kemudian mulai aktif juga di Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI. Pada masa-masa sekolah pula, ia rajin belajar pencak silat. Jadi, meski dikenal sebagai sosok pendiam, ia punya nyali cukup tinggi untuk menantang duel teman-teman Belandanya. Terutama ketika ia merasa rasa kebangsaannya tersinggung. Ya, ia sudah menunjukkan rasa cinta yang besar terhadap tanah airnya, Indonesia. Parah Indonesia, jelek banget. Panas banget. Iya, beda kayak di Belanda sih. Iya, beli coklat-coklat semua panas, terik. Parah. Jelek banget. Gue nyesel kalau ke Indonesia sama kan. Maksud Anda itu apa, Bu? Bicara apa itu? Kan kenapa, Bu? Kan aslinya kayak gitu. Saya tidak terima. Sebagai bangsa Indonesia juga. Yang Anda itu picak itu Indonesia. Realitanya gitu. Kalau lo nggak terima, kan kenyataan kayak gitu.
bukan seperti itu. Realitanya begitu, jauh seperti itu. Indonesia bukan seperti itu. Indonesia udah panas, orangnya jelek, orang-orangnya kulit hitam, kulitnya jelek. Lu lihat di sono, lu kenapa nggak terima? Kalau gue nggak terima kenapa? Itu Selesai sekolah di tingkat SMP, ia lalu melanjutkan pendidikannya di sekolah tingkat SMA. Ia lanjut studi di Sekolah Pelayaran Tinggi Koto Seinen Yoseiso di Cilacap, jurusan mesin dan dek. Sekolah itu milik pemerintah militer Jepang. Di sekolah itu pula, ia menempuh pendidikan militer pertamanya. Lagi-lagi, ia tak cuma aktif di dalam kelas. Selama tumbuh menjadi sosok pemuda yang penuh semangat kebangsaan, ia rajin mengikuti aksi-aksi revolusioner dan mengisi hari-harinya dengan berbagai ilmu tentang nasionalisme. Ia juga lanjut mengikuti organisasi kepanduan bangsa Indonesia atau KAPI. Melalui kegiatan organisasi ini pula, Slamet Riyadi terus mengasah rasa nasionalisme dan kebangsaannya. Ia juga semakin jelas dan terarah dalam memandang kesadaran nasionalismenya di tengah pijakan para penjajah yang saat ini masih sangat mendominasi Indonesia. Ia menimba ilmu pada para tokoh pejuang senior seperti Sultan Syahrir dan lainnya. Sejak di masa sekolah ini pula, Slamet Riyadi sudah memasuki organisasi kepanduan terumbu